Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Izin memperkenalkan kembali, nama saya Hasbi Ibnul Wahab dari kelas B dengan NPM 10060321097. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai emosi dan suspensi. Yang diantaranya ada miselasi, lalu ketidakstabilan emosi, lalu yang terakhir mengenai suspensi, flokulasi, dan deflokulasi. Yang pertama, miselasi. Misel adalah agregat yang terdiri dari beberapa molekul surfaktan, terbentuk sebagai hasil interaksi termodinamik antara pelarut, terutama air dengan molekul hidrofobik. Misel, pada saat konsentrasi surfaktan meningkat, maka konsentrasi misel meningkat. Bila terdapat konsentrasi polar yang kritis dalam medium berair, maka misel akan terbentuk. Di sini ada mekanisme pembentukan miselasi. Yang pertama, di sebuah gelas tuh terdapat minyak dan air. Seperti yang dilihat, minyak dan air itu terpisah. Setelah itu ditambahkan dengan surfaktan. Mulanya surfaktan bergabung dengan prinsip like dissolve like. Dan setelah itu bagian yang polar atau bagian kepala bergabung dengan air dan yang non-polar atau bagian ekor dengan minyak. Setelah berjalannya waktu, lama-kelamaan penuh dan berebutlah pasangannya, berebut pasangan. Ada pula yang menempel ke dinding saking penuhnya. Setelah itu dilakukan pengocokan. Setelah dilakukan pengocokan, maka surfaktan akan mencari pasangannya dengan membentuk penjara di sekeliling minyak. Dan setelah itu terbentuklah misel di mana minyak dibungkus oleh surfaktan sekitar 50 lebih dalam satu minyak. Misel terbentuk pada titik KMK, yaitu konsentrasi misel kritis. Dan setelah itu terbentuklah emosi karena menurunnya tegangan permukaan dan hilangnya garis linier antara fase minyak dan air. Lalu di sini ada ketidakstabilan emosi. Terdapat dua fase cair yang tak bercampur akibat adanya perbedaan kepolaran, yaitu antara air dan minyak, sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan kembali fase minyak dan fase air dalam sistem emosi. Oleh karena itu, sediaan emosi disebut dengan sistem yang tak stabil secara termodinamika, sehingga untuk menstabilkannya diperlukan penambahan emulgator sebagai agen penstabil. Lalu ada suspensi flokulasi, yang dimana partikel-partikel membentuk flokula dan terjadi jika gaya tolak-menolak relatif kecil, sehingga partikel cenderung untuk mendekat dan membentuk flokula. Dan suspensi deflokulasi,
di mana partikel-partikelnya itu tidak membentuk flocula, tetapi membentuk sistem dispersi partikel yang tak saling berkelompok. Terjadinya jika daya tolak-menolak antar partikel bersuspensi tinggi, sehingga membuat partikel tak berkelompok. Di sini saya sudah mencantumkan tugas catatan yang saya sudah kerjakan, dan terdapat 3 soal. Baik, selanjutnya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kekurangan hanya dari saya sendiri. Saya harap dengan saya menjelaskan materi ini, semoga teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya tersebut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.